Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua. Oke, sekarang coba kita tepuk sehat ya. Oke, tepuk sehat. Wangi. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, kepada Ananda Rafa silakan memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini semuanya masuk? Masuk. Tidak ada yang tidak masuk ya? Oke. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai pelajaran, silakan berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Pancasila. 2, 3. Nah, setelah kita menyanyikan lagu, silakan buka halaman 68. Kita melakukan kebiasaan membaca 5-10 menit. Silakan dibaca. Sekolah yang sehat. Nah, setelah kalian baca tadi, apa kira-kira manfaat dari kita membiasakan hidup sehat? Supaya kita terhindar dari kuman penyakit. Apa yang kita lakukan agar lingkungan kita baik di rumah maupun di sekolah itu tetap sehat? Apa yang harus kita lakukan? Membersihkan lingkungan sekolah. Kalau di kelas diapakan? Melakukan apa? Supaya sekolah tetap bersih? Menyapu. Kalau lingkungan kita bersih, baik lingkungan kelas maupun di dalam kelas itu bersih, kita akan merasa nyaman dalam belajar. Nah, itulah tadi pentingnya kita menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita maupun di lingkungan kelas. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah maupun di rumah. Sekarang kita masuk ke pelajaran tema 4. Subtema 2, pembelajaran 4, silakan dibuka di halaman 68. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah agar kalian mampu mengerjakan tugas-tugas secara terstruktur sesuai dengan runtutan-runtutan permasalahan yang terjadi di lingkungan kelas kita. Contohnya, kita mengamati sekolah kita, itu bersih atau tidak. Jikalau tidak bersih, berarti apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang harus kita lakukan lagi untuk meningkatkan kebersihan di lingkungan kita? Pelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang hak dan kewajiban kalian. Dan pada saat mengerjakan tugas, Bapak masih menemukan beberapa siswa yang belum mampu menyelesaikan tugas terstrukturnya dengan baik. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Mengapa kalian masih belum bisa mengerjakan tugas terstruktur dengan baik? Kira-kira apa alasannya mengapa kalian belum bisa mengerjakan soal terstruktur yang telah Bapak berikan sebelumnya? Kira-kira apa? Penyebabnya apa? Coba, Rafa. Karena kami belum mengamati di luar kelas. Oh, karena belum mengamati secara langsung di luar kelas. Oke, baik. Nanti kita akan mengamatinya secara langsung di luar kelas. Sudah siap semua bukunya? Sudah dilihat? Oke. Perhatikan di papan tulis. Di sini terdapat beberapa gambar. Ada gambar A dan gambar B. Kamu perhatikan ekspresi wajah yang ada di gambar A. Itu ada 4 gambar. Yang gambar 1 itu ekspresinya bagaimana? Perasaannya
Kalau yang digambar 2 itu bagaimana? Perasaannya marah. Sedangkan yang ketiga? Sedih. Yang keempat? Nah, yang keempat itu menangis. Sekarang silakan Ananda bertanya tentang gambar yang ada di papan tulis ini, di gambar A. Ica bertanya yang nomor 4 itu, mengapa ada anak yang menangis? Kira-kira alasannya apa? Ada yang tahu mengapa dia menangis? Coba. Karena dibully sama teman-temannya. Berarti kalian itu tidak boleh membuli kepada teman, nanti temannya nangis. Apalagi? Nomor 3 bisa sedih. Kira-kira ada yang bisa menjawab, mengapa nomor 3 bisa sedih? Karena uang tabungannya hilang, makanya dia bersedih. Banyak hal yang membuat seseorang itu bersedih. Setiap ekspresi wajah seseorang itu bisa kita lihat. Kita lihat dia itu sedang bersedih atau sedang senang. Dia itu sedang menangis atau sedang tertawa. Kalau dia bersedih berarti ada sebabnya. Kalau dia menangis pasti ada sebabnya. Tidak jauh berbeda dengan lingkungan kita juga. Jikalau lingkungan kotor itu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Membuang sampah sembarangan. Kalau lokal kita kotor, itu ada penyebabnya. Kenapa kok lokal kita kotor? Karena tidak mau menjaga kebersihan. Lokalnya tidak disapu. Kalau lokal kita kotor ada akibatnya tidak? Ada. Akibatnya apa? Kita akan terserang kita akan terserang penyakit. Oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Baik, sekarang kamu perhatikan gambar yang B. Yang pertama itu gambar sekolah yang bersih. Yang kedua gambar sekolah yang kotor. Sekolah yang bersih karena selalu dijaga, selalu dirawat kebersihannya. Sampahnya selalu sedangkan sekolah yang kotor, mengapa sekolah itu kotor? Karena tidak dirawat, sampahnya tidak dibuang. Akibatnya apa? Jikalau lokal kita tidak bersih, bau akan menjadi sarang nyamuk, sarang sarang penyakit. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD. Kita akan mengamati bagaimana kondisi kelas kita di luar. Ya. Bapak akan bagikan kelompok 1 dan kelompok 2 sebagai juru tulisnya Rafa untuk kelompok 1, sedangkan kelompok 2 nanti juru tulisnya Ica. Kita akan mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan di sini ada nama-nama anggota kelompok, silakan nanti ditulis nama anggotanya. Dan ini kita kerjakan sesuai dengan pengamatan kita di lingkungan. Oke, siap, mengerti? Siap. Ya, Bapak bagikan LKPD-nya. Sudah siap semua untuk kita mengecek di luar, melihat di luar seperti apa halaman kita di luar. Yuk kita lihat sama-sama. Kelompok 2 sini, kumpul yang teduh. Nah, sekarang lihat halaman kita yang ada di depan ini. Kamu lihat, kamu isi LKPD-nya yang di belakang tadi. Nah, ini. Nah, ditulis di sini. Sini. Melihat ini. Kegiatan yang dilihat adalah melihat lapangan bola, kondisinya seperti apa. Coba kamu lihat sana halamannya, dengan keadaannya ya, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sarannya bagaimana? Saran. Nah, terus
dibersihkan. Oke, kalau sudah siap, kita masuk ke kelas lagi ya. Nah, sekarang kalian sudah menyelesaikan semua tugasnya tadi yang di luar, mengamati lingkungan kita yang bersih maupun lingkungan kita yang kotor. Bapak minta Ananda perwakilan per kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil pengamatan di luar. Silakan, Ananda Rafa. Nama kelompoknya Rafa, Julhi, Cinta, Devi, Nadia, Citra. Kegiatan yang dilihat lapangan bola. Kondisi saat ini bersih, ada sampah sedikit. 2 belakang sekolah. Kondisi saat ini kotor, kondisi seharusnya bersih. Saran-saran dipel, disapu. Saran-sarannya dipel, disapu. Kira-kira ada yang bertanya nggak tentang jawaban yang dilakukan oleh kelompok 1? Ada? Kalau tidak ada, silakan kelompok 2 maju ke depan. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nama kelompok Meldi, Brandy, Ilmi, Arman, Nisa. Kegiatan yang dilihat melihat lapangan bola. Kondisi saat ini bersih, masih ada sampah sedikit. Kondisi seharusnya bersih dan rapi. Saran-saran tingkatkan lagi kebersihannya. Kegiatan yang dilihat belakang sekolah. Kondisi saat ini kotor, kondisi seharusnya bersih. Saran-saran disapu. Disapu, dipel, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Ananda Ica. Beri aplaus kepada Ananda Ica yang akan masuk kelompoknya. Setelah kita melakukan kegiatan tadi di luar, sekarang silakan Ananda menulis cerita tentang pengalaman kalian melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil cerita pengalamannya tentang hak dan kewajiban di sekolah. Silakan Anda, Rafa, maju ke depan. Kewajiban di sekolah: belajar dengan baik, tiket kelas, piket umum, membuang sampah pada tempatnya. Haknya mendapatkan kelas yang bersih, mendapatkan toilet yang wangi, bersih. Oke, bagus sekali. Terima kasih kepada Ananda Rafa. Nah, sekarang kalian Bapak kasih tugas, silakan dikerjakan tugasnya. Nah, nanti Bapak koreksi. Nih, tugas sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Nah, kalau sudah selesai silakan kumpulkan ke depan. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah kita harus menjaga kebersihan di lingkungan kelas kita, di lingkungan sekolah kita agar tetap bersih. Kalau lingkungan kita bersih, kita pun akan sehat. Kalau kita sehat, kita akan nyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar. Oke, sampai di sini pelajaran kita sudah selesai. Ya, sebelum kita pulang, dikemas-kemas dulu bukunya semuanya. Bapak minta Ananda Rafa untuk membawakan doa sebelum pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Silakan pulang menuju rumahnya masing-masing. Jangan lupa belajar di rumah dengan baik. Silakan pulang.